Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hussein Fatimah dari STN 03 Temilahan. Saya Dewi Saputri dari SMP Negeri 3 Temilahan. Saya Aulia Nafika dari SMKN 1 Temilahan. Kami calon guru penggerak angkatan ke-9 kelas 9.11 bersama fasilitator Ibu Tri Handayani dan pendamping praktik Ibu Asmina Asti akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik siklus 2. Perkenalkan, saya Dewi Saputri sebagai observer. Saya Aulia Nafika sebagai coach. Dan saya Hussein Fatimah sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat Ibu Dewi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu ya. Ya, coba hati lagi happy. Saya kenal seperti Ibu hari ini. Kayaknya sore ini Ibu akan melaksanakan praktik coaching. Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu, Hari saya yang akan menjadi coach saya yaitu Bu Sno. kalau itu dalam praktik ini mesti apa ya Ibu? Pada kesempatan kali ini saat melakukan coaching nanti saya akan menggunakan mobil perjalanan yang menggunakan alur kereta. Dari coaching ini kompetensi apa yang Ibu gunakan? Potensi yang akan saya gunakan di sini antara lain yaitu hadir secara umum, terus memiliki kemampuan dan sebagai pendengar yang aktif. Dari kompetensi yang disebutkan Ibu, kompetensi yang mana yang betul ini Ibu bukan spesifik? Kayaknya saya mencoba untuk mengembangkan mendengar hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, juga mendengar pendapat teman-teman. Saya mencoba untuk mengembangkan ketiga kompetensi secara langsung. Mantap Bu ya. Dan tanya terakhir Bu ya, sebelum Ibu mulai praktiknya, indikator apa ketika tercapai apa yang Ibu Iya, pencapaian yang seharapkan adalah ketika coach tadi lega ada solusi atau rencana yang telah dia buat sendiri. Jadi kita tunjukkan mereka pada solusi dan akhirnya mereka wah ternyata saya menemukan solusi nih, berarti tercapai coachingnya. Itu harapan saya. Semoga lancarkan dulu ya. Tapi sebelumnya saat Ibu melakukan coaching, boleh saya mengalami Boleh dengan sama Ibu Vivian, boleh. itu silakan Bu. Saya panggil Bu ya. Assalamualaikum Ibu Usno. Apa kabar Bu Usno? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya juga sehat. Kemarin juga Bu, saya kan lupa mau cerita. Iya, iya mungkin saya dari bingung sih gitu kan. Ada di salah satu murid saya di sekolah, dia itu tentang punya pendarahan apa gitu. Memang sih kalau kita secara awam mendeteksi itu seperti anak spiritual gitu kan. Jadi kesalahan itu dia itu sangat enggan menulis. Kalau apapun berkaitan dengan menulis itu dia sangat tidak mau jadi kayak memang harus ada pendamping karena kan kita kan sebagai guru ya tidak mungkin hanya fokus satu atau mungkin selama 3 jam belajar dan saya di samping dia terus itu kan berharap dia menulis dalam kegiatan apapun misalnya ada soal misalnya ujian sendiri Bu, kalau ada namanya saya kepolisian itu pasti dia nggak akan ngerjakan kalau objektif. Kalau objektifnya mungkin dia tinggal dicari gitu kan. Nah di situ saya mulai bingung. Kemudian dari rekan kita nih saya juga sudah coba ya berkonsultasi sama rekan, tapi nggak ada dapat itu gambaran gimana yang harus saya lakukan. Karena itu langsung aja dia kan anak ini, nah gitu. Jadi kan saya sendiri kayaknya nggak sampai hati loh Bu gitu kan saya. Nah walaupun ibadahnya dia mungkin kategori istimewa, tapi kan tetap aja ini kan ada di sekolah normal
lain ya kan. Jadi ibu merasa, gitu ya, ibu merasa kondisi si anak ini membuat ibu harus segera gitu ya, Iya. melakukan sesuatu lah untuk si anaknya. Apalagi di lingkungan gak ada guru gitu ya. Iya. Jadi kalau lagi terus dong ya. Itu yang jadi permasalahan saya mengajar gitu kan, saya konsultasi sempat sih orang tuanya ditanya gimana orang tuanya juga saya udah agak aman gitu. Memang Bu gitu, dia udah dihukum bagaimanapun dia apa jam katanya kan tetap tidak berubah juga, namanya terus menerus itu aku sih kayak malas gitu. Nah itu yang sampai sekarang nih saya ya ibaratnya kita kalau dulu ya kalau ada anak yang gagal itu kita merasa gagal gitu kan. Nah ini seperti itu, makanya saya dapat nih Ibu Aulia, saya bisa dapatkan solusi dari masalah ini. Nah, kira-kira Bu ya, bukan benar ada masalah seperti ini. Kira-kira ada tujuan nggak dari ibu itu ngapain gitu? Apa sih yang ibu capai dari masalah ini? Sebetulnya kalau tujuan sendiri Bu ya, saya kalau untuk merubah anak itu mungkin agak sulit gitu kan. Tapi setidaknya ada sedikit lah yang membedakan dia gitu. Maksudnya di sini anak itu bisa tetap seperti teman-teman yang lain gitu kan. Jadi ibaratnya kita di dalam kelas itu tidak ada lagi yang spesial yang kita nomor satu atau nomor dua kan gitu kan. Jadi saya kan berharap dalam pembelajaran saya di kelas yang saya aku semuanya itu sama rata gitu kan. Nah, dalam hal ini kan anak tersebut memang sih kelemahannya padanya di situ ya. Saya mengharapkan sih setidak-tidaknya dia mau menulis lah, paling tidak 1, 2, 3 kosakata, tidak harus banyak gitu kan. Ada sih sedikit keinginan dia untuk melatih tangan untuk menulis gitu. Tujuan sih harapannya dia bisa mengikuti gitu ya perkembangan yang tadinya mama tulis adalah perubahan kedua yang menulis gitu ya di sekolah gitu kan. Nah kira-kira dari masalah itu dia tadi kira-kira apa sih yang kita bisa diambil saat ini yang bisa dilakukan saat ini untuk apa? Yang pertama paling dasar sih Bu, mungkin kita memang butuh pendapat lah yang jelas mendekati anak secara individu dulu, tanyakan kenapa yang jelas dulu ya. Kemudian kalau memang dia sudah terbuka, sudah membuka, mungkin dari situ kita bisa menentukan mungkin memang pola belajarnya tidak ada tulisan, tapi tetap saja yang di sekolah Bu ya sedikitnya tetap ada yang berisi gitu. Apalagi saya itu ingin merubah mindset dari teman-teman gitu kan, karena semuanya tuh kayak menjadi anak ini gitu ya. Itu yang saya ingin ubah, yang saya ingin hapuskan kalau bisa gitu. Nah, ya saya juga nanti ada mungkin apa saja bisa diambil gitu ya untuk dapat mencapai tujuan tadi. Nah kira-kira nih Bu, untuk mencapai tadi itu ada hambatan gangguan yang Kalau hambatannya yang pasti mungkin dari pribadi anak itu sendiri ya, kemudian dari rekan-rekan karena kalau hanya saya sendiri yang berfokus untuk ibaratnya membantu anak tersebut rasanya kayak agak kurang, jadi butuh mungkin kolaborasi dari setidak-tidaknya dengan wali kelasnya pastinya. Kemudian ada kami di sekolah itu kan biasanya itu kan kalau ada wali kelas, kemudian guru bidang studinya PJOK dan beberapa jadi mungkin itulah yang jadi hambatan saya. Tapi mungkin itu juga yang bisa jadi solusi sih Bu. Nah berarti kan saya harus lebih berkolaborasi dengan rekan-rekan yang tadi, setidak-tidaknya kan dengan wali kelas sendiri bersama-sama membantu solusinya ya berkolaborasi lagi ya. Nah kira-kira kan sudah tahu nih kira-kira hambatan akan dijumpai ini terus nah dari awal secara pertama apa sih yang akan dilakukan di tahap awal? Kalau awal itu yang dari saya, yang jelas saya
ke anaknya dulu, lebih fokus ke anaknya dulu, mungkin secara pribadi nanti atau mungkin nanti saat dia pembelajaran saya bantu atau bedakan jadi ada saya gali dulu nih apa sih keinginan dia sebenarnya, mungkin dari situ aja gambarannya dalam waktu sekarang Itu rencana awal pribadi lagi itu pasti juga sekarang ya penting itu bisa berubah ya jadi malas rajin sedikit walaupun tidak banyak gitu ya. Nah kira-kira jangka waktu mencapai itu ada tidak target berapa sih jangka waktu mencapai target tujuan tadi? Kalau untuk sekarang karena kita pada karakter anak yang mungkin agak sedikit apalagi ini kan udah masuk kita ujian, kemudian kita libur mungkin di awal-awal semester 2 nanti saya usahakan dalam beberapa bulan sudah bisa ada penampakan perubahan lah. Tapi beberapa ya walaupun lama tapi ada perubahan yang bagus kan gitu ya. Jadi kan ada tujuan mencapai jelas sebenarnya tidak lambat. Nah terus lagi kira-kira ukuran keberhasilan setelah 2 bulan pelaksana gimana bisa kita katakan itu berhasil? Kalau saya itu sih, kalau saya pribadi yang untuk penelitian karena saya dari bidang studi BIPA, saya tidak berfokus pada tulisan ataupun catatan atau bagaimana. Tapi di sini saya mengukur kalau dia berubah dengan wali kelas ataupun dengan guru bidang studi lain. Artinya dia mau mengerjakan tugas-tugas setidaknya yang isian dulu, karena isian itu kan isian singkat. Kalau saya mungkin dulu tahapan yang lebih lanjut ya, untuk soal-soalan isian dulu yang saya harapkan dia mau mengerjakan. Kan kalau sekedar isian kan hanya 1-2 kata. Nanti rencananya nanti supaya anaknya orang tuanya wali kelasnya guru-gurunya ya belajar untuk berkolaborasi kita memperhatikan saya akan dengan kalau tadi 2 bulanan dia 2 bulanan nanti dia sudah berubah sedikit mungkin sudah tercapai targetnya ya tinggal ini aja gitu. Nah kira-kira komitmen terhadap perencanaan bagaimana Bu? Komitmen Ibu apakah setengah atau mungkin kalau setengah berhasil udahlah itu gimana komitmen Ibu terhadap masalah? Kalau saya kebiasaan kalau saya sudah mengenal satu masalah, saya mau menyelesaikan, insya Allah itu dari awal sampai akhir gimana, betul ya sampai tuntas. Jadi kalau diskalakan mau 100% ya, hanya kualitas ya, kualitas dalam terus kira-kira dari masalah itu ada tidak orang sekolah yang bisa terlibat yang membantu mungkin yang itu bantuannya. Kalau sekarang kalau saya gambarkan yang paling berpengaruh ke sekolah itu tentu wali kelas dan juga kan satu kelas. Berarti merangkul teman-teman kelasnya ya, wali kelasnya belum ya. Nah terus kira-kira dari presentasi yang untuk sekarang ini kita bahas presentasi untuk sekarang ini sekarang tadi dengan keberhasilan akan dicapai berapa presentasi? Kalau persentase mungkin anak ini sekarang jauh ya jauh jadi capek kan seandainya itu sampai 10 tapi untuk tahap ya dalam waktu 2 bulan ini ya setidaknya dia bisa berada di angka itu targetnya naik lah gitu ya naik di angka 5 karena tidak mungkin kita dari sejauh langsung prosesnya ya tadi ya oke, itu bagus sekali Bu. Ibu harus pasti ibu akan berkolaborasi sama rekan sekolah, awal kelas, ya, teman-teman dia, terus jangka waktu juga sebagai 2 bulan target nih, yakin targetnya 100% gitu kan, dan juga targetnya 70% anak ini berubah gitu kan. Mungkin gimana nih cerita hari ini, ada nggak Ibu? Lega nggak perasaan Ibu buat bincangnya gitu kan? yang pasti saya sudah merasa lebih ringan gitu ya. Saya selama ini kan saya sudah berusaha terus depan yang bisa mendengarkan, yang bisa membantu saya untuk menggali apa sih solusi yang dari permasalahan ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Alia udah mau kasih waktu nih buat saya bercurhat ya, membicarakan permasalahan saya. Semangatnya Ibu menjalankan karirnya karena kalau tidak mudah kayak dia, tapi kalau
tidak bergerak ya tidak bisa berubah. Iya. Semangat buat Bu Usul ya, semoga rencananya tercapai, tujuan tercapai. Senang mendengar cerita Ibu kali ini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Bu, seru sekali nampaknya tadi itu ya. Iya, benar sekali Bu. Tadi asik nih mendengar cerita si coach saya. Saya pun sampai depan. Sudah saya ambil tadi pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama itu dari itu tadi itu bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam psikopotesis? Saat saya telah melaksanakan praktik coaching tadi, saya merasa telah melaksanakan semua kompetensi yang ada. Saya hadir secara penuh, terus saya mendengarkan aktif, dan saya juga memberikan pertanyaan bermakna hingga bisa menuntun coach saya pada solusi permasalahannya. Indikator itu Tercapai. ya, terus tadi setelah itu Bu, saya sedikit memberikan contoh itu ya. Sesuai dengan yang dijawab tadi, saya juga melihat bahwa Ibu sudah sangat menguasai juga kompetensi coaching. Terus setelah itu saya juga melihat bahwa penguasaan alur kita yang Ibu laksanakan itu juga sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dari praktek tadi dapat diaplikasikan dalam belajar Ibu. Baik, Ibu, insya Allah akan diterapkan. Dan dari ketiga kompetensi gajian, dikembangkan lagi. Sepertinya yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan bermakna. Kayaknya saya masih kurang nih dalam menanyakan hal-hal yang bermakna terkait masalah coaching dan juga menggunakan rasa saat hadir pada mendampingi coach saya. Sepertinya kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Boleh Ibu sebut saya sangat santai itu betul yang Ibu katakan tadi. Saya dan menguasai kompetensi dan awal kami juga ini oleh Terima kasih Bu. mudah-mudahan dari kami penjelasan ini dapat diimplementasikan itu menjadi jalannya supaya semakin hari semakin bagus. Terima kasih Bu atas umpan baliknya Ibu. Senang Ibu hadir di sini. Saya juga sangat terima kasih. Terima kasih. Iya, sama Ibu. Assalamualaikum.